Nasib Tita Delima jadi sorotan. Gegara jualan nastar, ia digugat 120 juta rupiah oleh klinik kesehatan gigi di kawasan Solo Baru. Padahal Tita Delima sudah resign dari klinik gigi tersebut. Tita Delima awalnya sempat bekerja sebagai perawat di sebuah klinik gigi di kawasan Solo Baru. Ia bekerja di klinik tersebut selama hampir 2 tahun, di bawah ikatan kontrak kerja berdurasi 2 tahun. Akan tetapi, sebelum masa kontraknya habis, ia merasa tidak betah dan mulai memikirkan masa depan yang berbeda. Waktu itu saya memutuskan resign sekitar Desember 2024. Tapi pemilik klinik menyetujui untuk saya berhenti lebih cepat. Tepatnya pada November 2024. Saya pikir ini kabar baik, ujar Tita, Rabu, 30 Juli 2025. Akan tetapi, Tita mengeluhkan gaji bulan terakhirnya yang tidak dibayarkan sebagai bentuk penalti karena berhenti sebelum masa kontrak selesai. Setelah resmi keluar, ia juga tetap mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan di luar bidang klinik gigi. Menyesuaikan dengan isi perjanjian lama yang menyatakan dirinya tidak boleh bekerja di bidang sejenis dalam kurun waktu 1 tahun. Tita Delima pun mencoba berjualan nastar. Nah, dari sinilah awal Tita Delima digugat oleh ex tempat kerjanya. Nastar buatan Tita Delima ternyata disukai oleh pasien klinik gigi di Solo Baru lainnya, bukan tempatnya dulu bekerja. Klinik itu pun lantas menjadi pelanggan tetap, dan Tita rutin mengantarkan pesanan roti ke sana. Pasien mereka suka roti saya, jadi saya hanya antar pesanan ke sana. Sama sekali bukan jadi perawat lagi, apalagi pegawai tetap, terang Tita. Ia mengakui pihak klinik tersebut sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya sebagai perawat karena latar belakangnya. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi, karena klinik tersebut memahami adanya perjanjian kontrak dari tempat kerja lama Tita yang melarangnya bekerja kembali di klinik sejenis dalam masa tunggu tertentu. Sebagai gantinya, ia hanya diperbantukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tidak ada surat kontrak, tanda tangan, atau gaji tetap dari pihak klinik tersebut. Namun, mantan perusahaannya menafsirkan hubungan bisnis tersebut sebagai pelanggaran kontrak kerja. Akibat tudingan itu, Tita pun menerima 4 kali somasi sebelum akhirnya gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Boyolali, dengan tuntutan ganti rugi sebesar 120 juta rupiah. Kini, Tita hanya berharap masalah ini bisa selesai agar ia bisa kembali fokus pada usahanya. Ia merasa tidak pernah berniat melanggar perjanjian apapun dan hanya ingin hidup tenang sebagai penjual roti dan nastar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.